Terungkap, ini penyebab proses hukum Ferdy Sambo beda jauh dengan Teddy Minahasa meski sesama petinggi Polri. Kalau kasusnya Sambo, sebelum dia masuk ke persidangan ranah pidana, kan dicopot dulu jabatannya, dicopot dulu bintang 2-nya, dipecat dulu Sambo, baru kemudian dia masuk ke dalam persidangan, udah nggak punya kuasa apa-apa, orang udah jadi pecatan Polri kok gitu. Tapi beda sama Teddy Minahasa nih kan Bu Pungki, dia masih bagaimanapun ya, PTDH-nya masih belum jalan, meskipun dia sekarang kesenggol kasus pidana, masih jadi Irjen bintang 2. Itu nggak sih yang bikin Teddy Minahasa jadi sombong? Kemudian karena ini melibatkan banyak orang, kemudian diproses cepat etiknya karena pucuk pimpinannya kan Ferdy Sambo gitu ya. Nah, oleh karena itu sidang etiknya cepat. Dan kalau Teddy Minahasa pidananya dulu yang kena dia. Jadi pada waktu itu sudah langsung dia diamankan oleh Propam, terus kemudian diperiksa Propam, kemudian kena pidananya ya. Jadi pidananya ketahuan, sehingga ketika pidananya ketahuan dan dia ditahan dalam proses pidana, maka memang harus dipercepat dulu yang pidananya, fokus ke pidana, karena itu ada tenggang waktu masa penahanan. Jadi jangan sampai misalnya nanti Teddy Minahasa diproses etik dulu, baru kemudian pidananya dilanjut, ini bisa bebas demi hukum gitu ya. Tim saat ini sedang menyusun komisi kode etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek, semuanya akan kita hitung, dan itu kewenangannya nanti ada di komisi kode etik. Teddy Minahasa, tim dari komisi kode etik juga sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan sidang etiknya. Tidak mungkin namanya sidang etik dihilangkan, tinggal pelaksanaannya kapan ya. Itu maklum kalau masyarakat kemudian melontarkan kritiknya, tapi mari kita lihat ini sebagai langkah yang merupakan sisi lain dari sudut kemajuan. Tapi dari sisi lain mungkin kita bisa melihatnya dari sudut sebaliknya, ya, untuk tetap mendukung Polri bersemangat, karena semuanya yang terjadi ini justru merupakan langkah-langkah ketegasan Polri untuk mereformasi diri. Perbedaan treatment proses hukum antara petinggi Polri Irjen Teddy Minahasa dan mantan Jenderal Bintang 2 Ferdy Sambo membuat publik bertanya-tanya. Perbedaan penanganan kasus keduanya yang terlihat meski dua-duanya merupakan pejabat tinggi di Kepolisian RI. Perbedaan treatment tersebut terlihat dari Ferdy Sambo yang sidang kode etik terlebih dahulu baru menjalani sidang pidana atas kasus pembunuhan Brigadir J. Sehingga pada saat berstatus sebagai terdakwa, ia sudah tidak memiliki jabatan dan relasi kekuasaan di kancah Polri lagi. Namun sangat berbeda dengan Irjen Teddy Minahasa yang kini menjadi terdakwa atas kasus penyalahgunaan narkoba. Seperti yang diketahui hingga saat ini, Irjen Teddy Minahasa masih belum dilakukan sidang etik sehingga ia dinilai masih memiliki arogansi dan kekuasaan bahkan saat dalam persidangan. Dikutip ayjakarta.com dari kanal YouTube Kompas TV pada 21 Maret 2023. Pongki Indarti, pelaku komisioner Kompolnas, memberikan tanggapan atas polemik tersebut. Pongki Indarti menilai untuk soal arogansi, sebenarnya keduanya memiliki kesamaan, hanya perbedaannya di tahap pemecatan keduanya. Melihat sebetulnya kalau untuk soal arogansi hampir sama aja gitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan kenapa kalau Ferdy Sambo proses etiknya sesudah jalan, sementara untuk Teddy Minahasa masih belum, jelas Pongki Indarti. Komisioner Kompolnas tersebut kemudian menjelaskan soal treatment untuk yang menyebabkan Ferdy Sambo di sidang etik lebih dulu baru sidang pidana. Nah, kalau kasusnya Sambo kan awalnya ini kan isunya atau skenarionya tembak-menembak, sehingga kemudian Sambo merasa bersih gak bersalah, kata Pongki. Nah, yang diungkapkan itu dulu, kemudian ketika terjadi pada kecurigaan termasuk pihak keluarga almarhum Joshua juga sudah mengangkat isu itu, ada kecurigaan bahwa ini gak benar, ada tembak-menembak, pasti disiksa, dianiaya, seperti itu lanjutnya. Maka dari itu pada waktu itu Kapolri langsung membuat langkah cepat yang mengusut kejanggalan kasus Ferdy Sambo tersebut. Nah, maka kemudian Bapak Kapolri segera membuat tim khusus, jadi cepat menyikapi, kemudian diperiksa semua. Nah, dari situ kemudian ketahuan bahwa ada kejanggalan-kejanggalan, jelas Pongki Indarti.